Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji syukur atas kasih karunia Tuhan untuk berkat baru dan hari baru pagi ini. Terlebih kita boleh lagi menyapa Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang terambil dari Renungan Harian Toraya edisi Kamis 18 Juni 2026. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu buat kami Tuhan. Kami boleh melewati sepanjang malam hari ini, hingga pagi hari ini, kami boleh berada di hari yang baru dan menikmati berkat-berkat-Mu yang baru. Bapa dalam surga, kami mensyukuri untuk semua itu. Dengan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin dan sertailah ya Tuhan, agar apa yang akan kami baca dan renungkan ini boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Ampunkanlah salah dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21 yang berbunyi demikian. Di istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkas-perkas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semua itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pengawal istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut. Kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu dibandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian berlakukanlah hamba-hambamu ini
sesuai dengan pendapat-Mu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawanyalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikianlah firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema Tuhan yang hadir di tengah-tengah runtuhnya dunia. Puang tu tontong mak dioren lan kasanggangan dino. Ada saatnya hidup terasa runtuh dalam sekejap. Rencana yang kita bangun hancur, tempat yang kita sebut rumah berubah menjadi kenangan dan masa depan terasa asing. Kita bertanya, di mana Tuhan ketika semuanya berantakan? Begitulah yang dialami bangsa Yehuda ketika Yerusalem ditaklukkan. Bait Allah, lambang kehadiran dan kebanggaan mereka, dirampas secara manusiawi, seolah-olah Tuhan kalah dan Babel menang. Dunia sering membuat kita merasa iman itu rapuh ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Namun Daniel 1 ayat 1-21 dibuka dengan kalimat yang mengejutkan. Tuhan menyerahkan Yoyakim ke dalam tangan Nebukadnezar. Bukan Babel yang berdaulat, melainkan Tuhan. Kata menyerahkan yang tetap memegang kendali menunjukkan bahwa dalam kekalahan Allah tetap aktif dalam rencananya. Ia juga mengaruniakan Daniel kasih dan sayang di hadapan kepala pegawai istana dan memberikan pengetahuan serta hikmat kepada mereka. 3 kali penegasan bahwa Tuhanlah yang memberi. Di balik panggung politik dan kekuasaan ada tangan Tuhan yang bekerja diam-diam, memelihara umatnya dan mempersiapkan masa depan mereka. Hari ini mungkin ada bagian hidup kita yang terasa seperti Yerusalem yang jatuh, keluarga yang retak, pekerjaan yang hilang, pelayanan yang meredup. Tetapi kisah Daniel mengingatkan, ketika dunia tampak runtuh, Tuhan tidak pernah runtuh. Ia tetap bekerja, bahkan melalui situasi yang tidak kita pilih. Tuhan kita bukan memahami seluruh rencana. Tugas kita bukan memahami seluruh rencananya, melainkan tetap setia dan percaya. Sebab di tengah reruntuhan sekalipun, Tuhan sedang menulis kisah yang lebih besar dan kita ada di dalamnya. Reruntuhan hidup bukan akhir cerita. Seringkali itu adalah awal karya Tuhan yang lebih dalam. Amin. Kita berdoa. Padamu Tuhan yang kami puji dan sembah. Terima kasih Tuhan atas perkenan-Mu. Kami boleh berjumpa denganmu Tuhan lewat firman-Mu ini Tuhan, lewat renungan singkat ini. Biarlah firman dan renungan ini menjadi rema dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya Tuhan.
Bapa dalam surga, kami mendoakan persekutuan kami di Jemaat Tangerang Tuhan. Pimpin Tuhan, biarlah kami saling menopang, saling mendoakan, saling mengasihi. Dan hanya nama-Mu yang kami puji dan muliakan. Sehingga di tengah-tengah jemaat kami ini, nama-Mu semakin besar ya Tuhan. Dan kami semakin menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Dan kami selalu hanya bersandar hanya kepada-Mu Tuhan. Kami tidak pernah berpaling dan mengandalkan daripada kelebihan-kelebihan kami atau talenta-talenta kami. Tetapi kami hanya mengandalkan kekuasaan dan kebesaran-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami mendoakan kehidupan jemaat kami Tuhan. Baik yang di dalam kesakitan, Tuhan tolong jamah dan sembuhkan Tuhan. Sehingga suatu saat mereka akan merasakan kesembuhan total yang daripada-Mu. Yang di dalam duka Tuhan, Tuhan hiburkan Tuhan, karena Engkau adalah penghibur yang sejati. Anak-anak kami di dalam bangku sekolah Tuhan, di dalam mencari sekolah, Tuhan tunjukkan jalan Tuhan, sehingga boleh mereka bersekolah dengan baik, menjalani hari-harinya dengan baik, dan selalu menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan pintu buat mereka, sehingga mereka boleh merasakan nikmat karunia pemberian-Mu Tuhan lewat pekerjaan mereka, untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dan buat saudara kami yang di dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan lindungi mereka dimanapun mereka bekerja, dalam profesi apapun yang mereka jalani Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berkarya Tuhan, mereka akan menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan pelayanan kami di Jemaat Tangerang Tuhan. Biarlah pelayanan-Mu di Tangerang ya Tuhan semakin besar, dan nama-Mu semakin berbau harum di tengah-tengah kehidupan kami sebagai satu jemaat. Bapa dalam surga, pimpin dan sertai kami sepanjang hari ini Tuhan, di setiap aktivitas kami. Biarlah di dalam kelemahan kami, dalam kekurangan kami tidak merasa bahwa itu adalah akhir, tapi itu merupakan awal dari karya Tuhan yang lebih dalam lagi. Bapa dalam surga, ampunkan dosa dan dosa kami Tuhan. Biar kami selalu hanya mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Demikianlah rehat renungan harian Toraya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.